Memasuki situs Sumur Bandung susah-susah gampang. Jalannya sempit, sesekali jalan kecil itu longsor. Situs itu terkenal di kalangan warga karena masih digunakan hingga saat ini, terutama sebagai punden desa. Situs Sumur Bandung merupakan sebuah situs yang terdiri atas sebuah sumur kuno yang terletak di tengah hamparan ladang tebu. Tanah di sekitar situs banyak digunakan warga sekitar untuk usaha pembuatan batu bata. Situs Sumur Bandung sudah tertata dengan baik. Terdapat cungkup dari genteng yang menaungi sumur. Di dalam pagar situs terdapat beberapa batu menyerupai umpak yang disemen dan beberapa batu lainnya diletakkan begitu saja. Juga terdapat sebuah lumpang dengan kondisi yang masih bagus. Sumur Bandung ini termasuk sumur yang unik. Bagian atasnya terdiri dari sebuah jobong terbuat dari batu adesif. Bentuknya semacam gentong dengan bagian atas dan bagian dasar yang berlubang. Saat kita melongok ke dalam jobong itu akan terlihat sumur berbentuk persegi yang tersusun dari bata-bata kuno berukuran besar. Nun jauh di dalam sumur masih terdapat air tanah dalam jumlah melimpah. Jobong batu seperti di Sumur Bandung juga bisa kita temukan di dekat Prasasti Padangan, Kediri, dan di Gua Surawono, Kediri. Jobong di Sumur Bandung juga memiliki keunikan tersendiri. Pada bagian permukaannya terdapat bidang persegi yang menonjol. Pada bidang persegi inilah dahulu terdapat pahatan angka tahun atau setidaknya suatu inskripsi singkat. Sayangnya, pahatan tersebut sudah rusak akibat ulah tangan manusia, juga karena aus dimakan usia. Sebagai punden desa, saat acara 17-an atau saat bersih desa, banyak warga berduyun-duyun kemari untuk mengadakan selamatan dan saling menukar nasi becek. Juga untuk mempererat rasa syukur dan silaturahmi. Saat ada warga yang memiliki hajatan, semisal akan mengadakan acara khitanan maupun perkawinan, sebelumnya mereka mengadakan selamatan di situs Sumur Bandung. Bukan hanya warga sekitar, banyak warga dari luar daerah melakukan semedi di situs Sumur Bandung. Bahkan mengambil airnya yang sangat dipercaya memiliki khasiat. Seperti kebanyakan situs masa klasik lainnya, situs ini juga pernah dirusak sekelompok orang tak bertanggung jawab. Jobong batu adesit dilempar dan dipecah menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian yang pecah itu kemudian disemen kembali hingga tampak utuh oleh masyarakat sekitar. Bekas semenan pada jobong ini masih terlihat sampai sekarang. Kawasan situs Sumur Bandung dulunya diduga merupakan bekas pemukiman kuno. Terdapat lumpang adesit yang pecah di sekitaran tanah situs. Bahkan, daerah kebun tebu di sekitar situs banyak terdapat pecahan batu bata kuno dan pecahan tembikar kuno. Dulu, masih banyak terdapat struktur bata kuno, tapi sekarang banyak yang hancur akibatnya tanah dikeruk dijadikan bahan membuat bata merah dan juga hancur seketika kena pacul dan bajak sawah. Di beberapa tempat yang letaknya agak ke bawah, jika beruntung kita masih bisa melihat beberapa struktur bata kuno menjembul di atas lapisan tanah dalam kondisi lumayan utuh. Banyak peninggalan sejarah di pusat kerajaan Kediri ini bernasib mengenaskan. Ada yang hilang dicuri, dijadikan makam, dan yang terbaru Candi Stono Gedong yang berusaha dihancurkan. Tapi untungnya bisa dihentikan. Kenapa dinamakan Sumur Bandung padahal letaknya di Kediri?
Ada beragam versi sebenarnya. Salah satunya adalah dikisahkan bahwa Roro Jonggrang, putri Ratu Boko, mengajukan syarat sebagai mahar pernikahan pada Bandung Bondowoso, putra mahkota Prabu Damarmoyo dari Kerajaan Penging. Pertama adalah membangun 1000 candi Sewu atau Candi Maju Serigra. Kemudian membuat 2 buah sumur sebagai sumber mata air. Mega proyek itu harus rampung dalam waktu semalam sebelum ayam jantan berkokok penanda fajar. Sebagian masyarakat meyakini 2 sumur dinamakan Sumur Bandung dan Sumur Jalatundo. Memang mayoritas legenda berasal dari Bandung, Depok, DI Yogyakarta dan sekitarnya. Situs Sumur Bandung berada di Jalan Sumur Bandung, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kediri. Situs ini berupa sebuah sumur kuno dari bahan batu. Untuk menuju situs Sumur Bandung, dari kota Kediri arahkan kendaraan ke perempatan Bence, 200 meter dari Pasar Grosir Ngronggo, atau dari alun-alun kota Kediri lurus ke arah Tulung Agung. Sampai pertigaan Ngronggo belok kiri. Lurus saja sampai bertemu perempatan Bence. Bisa juga ditempuh melalui Pasar Paing, lurus menuju perempatan Rumah Sakit Baptis, belok kanan sampai ke perempatan Bence. Jika dari arah Blitar bisa lewat Kecamatan Udanau dan terus sampai saja menemukan perempatan Bence. Jika dari arah Blitar bisa lewat Kecamatan Udanau dan terus saja sampai menemukan perempatan Bence. Dari perempatan Bence belok ke Kelurahan Bentet. Terus saja sekitar 1 km sampai menemukan perempatan yang ada tong besar di tengahnya sebelum perumahan Mutiara Residence. Dari perempatan itu belok kanan. Setelah belok kanan lurus saja sampai mentok di ujung jalan, lalu belok kiri dan lurus sampai mentok lagi. Habis mentok jalan kedua kalinya ini belok kiri sekitar 50 meter sampai menemukan pertigaan di sebelah kiri jalan dan bertuliskan Jalan Sumur Bandung. Sekitar 100 meter di sebelah kanan terdapat jalan besar bertuliskan Jalan Sumur Bandung. Masuk lagi sejauh 20 meter sampai menemukan jalan tanah menembus ladang. Hanya motor yang bisa masuk, mobil parkir di tepi jalan. Kalau kesasar jangan ragu bertanya ke warga sekitar. Tak ada angkutan umum ke situs Sumur Bandung. Dari arah Tulung Agung maupun Surabaya bisa naik bis menuju Kediri. Dari Blitar naik angkot menuju Kediri yang melewati Udanau dan turun di Pasar Bence dan lanjut menggunakan becak maupun ojek. Demikian ulasan dari Sumur Bandung. Semoga dengan ini kita semakin bisa menghargai sejarah dan juga para leluhur kita.